Kata Syekh Imam Ibn Hajar, "Yanbaghi likulli ahadin an yakuna lahu khiratun fi hadzal nasab syarif hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin." Wajib bagi kita untuk memiliki sebuah kepedulian, kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bernisbah kepada Nabi seseorang kecuali dengan benar. Ada orang yang mengaku turunan Nabi, bagaimana sikap kita? Jangan langsung hormatin. Bahkan ada yang haram untuk kita menerimanya, sama dengan kedudukannya dengan hadis palsu. Hadis itu tidak boleh seorang khatib di dalam mimbar Jumat membawa hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Begitu pula dengan nasab palsu. Kita tidak boleh mengatakan Habib ini durian Nabi. Kata orang tidak boleh. Tapi Habib ini durian Nabi, tapi palsu. Itu harus menyebutkan kepalsuannya itu. Begitu kita meneliti apa nasab-nasab yang mengaku kepada Nabi, apa hukumnya? Sama dengan meneliti orang-orang peneliti tentang hadis Nabi. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari itu meneliti hadis Nabi? Karena hadis Nabi banyak yang memalsukan. Ada kepentingan madhab, ada kepentingan daerah, ada kan hadis-hadis tentang fadilah Syam. Nah, orang-orang Najd pengen juga ada hadisnya, bikin hadis palsu. Orang-orang dari daerah Maroko bikin juga, orang dari Banten. Afdolun nas fi Nusantara Banteniyu, bisa aja. Tapi verifikasi apa betul ini Nabi dulu pernah mengatakan demikian. Bagaimana caranya untuk meneliti hadis? Kita menggunakan cara verifikasi hadis. Adakah ittisalus sanad baina rawin wa rawin? Kemudian makul apa tidak? Mukhalifun lil Quran apa tidak? Mukhalifun lil ijma apa tidak? Kalau mukhalifun lil qiyas fihi khilaf. Tapi mukhalifun lil Quran dari sisi matannya itu jelas hadis itu merupakan ciri-ciri wadah, ciri-ciri palsu. Begitu pula dengan orang yang mengaku turunan Nabi. Orang mengaku turunan Nabi, ane cucu Nabi, ane mau haul abah, ane butuh sapi 3. Udah, kiai 1 supaya barokah pondoknya banyak santrinya. Kenapa sih hari ini kiai-kiai itu masih ada yang menganggap dirinya banyak santrinya karena barokah itu? Karena mereka mengungkapkan keberkahan itu. Jadi ketika masuk ke dalam pikirannya kiai itu, yang sering ngomongin keberkahan itu adalah para habib-habib yang dawir ini. Jangan-jangan memang saya berkahnya dari dia. Padahal keberkahan dia karena daripada doa gurunya, doa orang tuanya, doa masyarakatnya, doa muridnya. Itu seakan-akan dilupakan semua. Karena ibunya hanya mendoakan, tapi dia tidak pernah mengatakan ibu selalu mendoakan engkau supaya barokah. Tidak. Gurunya juga begitu. Tetapi si habib-habib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia. Level apa namanya hari proklamasi. Katanya itu berkah daripada Habib Ali Kuita. Namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuita. Bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTFF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Usman bin Yahya. Kalau Usman bin Yahya dapatnya pengangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuita dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di Legend Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Legend yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita.
muncul itu fotonya dengan dua bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan diusulkan hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Adar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Karena apa? Bahaya kalau orang-orang yang tidak seharusnya menjadi pahlawan kemudian dianggap pahlawan hanya karena dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda hari ini pengen menjadi pahlawan. Pengkhianat masa lalu hari ini hanya dengan cerita palsu dan kualat modalnya kemudian akan menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi Yai Fadli. Jadi Ani cucu Nabi mana susunan silsilahnya? Oh ini pakai fiktif. Mana tes DNA-nya? India itu orang kasus. Mana sejarahnya? Kita bicara sejarahnya. Husnuzon aja, gak mau. Begitu, itu harus tegas kita. Kemudian untuk Kiai Les Bumi. Emang Les Bumi ini ketuanya sekarang ini Kiai Jatuh Maula itu adalah ketua lembaga Bandung NU yang berani undang saya di pondoknya di Kaliopak. Dia yang takut-takut undang saya di sana di Kaliopak. Akhirnya ditegur. Kenapa undang Kiai? Kiai saya ditegur ini. Biarin aja saya masa anak buahnya Kiai Sunyoto takut. Kita akan bicara tentang Kiai Sunyoto. Itu beliau punya penelitian panjang tentang para orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Kenapa? Karena Wali Songo diatribusikan ke Ba'alawi oleh kaum Ba'alawi. Kemudian Profesor Agus Sunyoto ini meneliti secara manuskrip masa lalu bahwa ditemukan kapan itu dibelokkannya Wali Songo ke Ba'alawi. Itu sama dengan hasil kesimpulan saya. Itu baru di antara 1930 1969. Apa itu? Hari produktifnya Salim bin Jindan. Karena apa? Semua narasi dan proposisi bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi termasuk manuskrip tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya pernah di Bangkalan bertemu dengan cucunya yang punya manuskrip katanya ke Ba'alawi Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri dari naskahnya Mbah Khalil Bangkalan. Kata saya ini siapa yang nulis? Apakah Mbah Khalilnya? Bukan, ini seorang Habib namanya Salim bin Jindan. Itu sebelum bab nasab. Rumel itu katanya punya manuskrip arba'innya Syarif Abil Jadid. Itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930 1969. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskrip. Manuskripnya kan sudah ada itu di blog santri punya PBNU dulu. Bukan di blog, di web Desantri apa namanya, bahwa Salim bin Jindan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet, kita bisa akses sampai sekarang. Saya bandingkan dari sisi penelitian teks dan tekstualitas bahwa tulisannya itu sama dengan tulisan Salim bin Jindan, manuskrip yang dibawa oleh Rumel di Rabita Alawiyah ketika debatan itu. Saya screenshot, saya bandingkan identik bahwa ini adalah tulisan Salim bin Jindan. Siapa Salim bin Jindan? Salim bin Jindan telah diteliti oleh para pakar dari Ba'alawi sendiri.
Aiman Al-Habsyi, Muhammad Al-Habsyi menyimpulkan bahwa Salim bin Jidan orang yang mempunyai penyakit melankolia, yaitu orang yang selalu membayangkan sesuatu terjadi dari ruang hampa, kemudian dia yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia catat. Jadi karena ada yang mengatakan di abad 9, yaitu Ali As-Sakron, bahwa Syarif Abu Jadid yang seorang muhadis ini adalah sepupu daripada leluhur mereka, maka mereka kemudian membuat sebuah kitab yang riwayat sanad hadisnya itu seakan-akan misalnya Alwi menerima sanad dari Syarif Abu Jadid. Padahal Alwi ini tokoh fiktif. Syarif Abu Jadid ini adalah tokoh historis yang ditulis oleh para sejarawan. Tapi Salim bin Jidan membuat 40 hadis yang riwayat-riwayatnya itu memasukkan di situ nama-nama tokoh-tokoh fiktif dari Balawi ini. Dan itu sudah diteliti oleh orang Balawi sendiri. Karena dari tokoh Balawi juga kan ada sejarawan. Walaupun mereka juga saya sudah dapat menyimpulkan tukang bohong juga. Mereka tukang bohong juga. Tapi kalau ada saingannya berbohong, mereka juga nggak mau. Mereka membongkar itu bohong katanya. Kenapa? Mereka nggak mau dikalahkan bohongnya kan. Nah itu sudah jelas bahwa penelitian apa namanya Kiai Agus Sunyoto almarhum itu sudah menurut saya tinggal disempurnakan. Beliau memang ada. Ini ada riwayat Wali Songo ke Balawi. Selain itu ada riwayat Wali Songo ke Musa Al-Khatib. Kenapa sampai banyak begitu? Karena Wali Songo ini seksi. Wali Songo ini seksi, banyak orang yang mau mengatribusikan dirinya pada kesejarahan Wali Songo. Untuk apa? Keunggulan klan, keunggulan daerah dan lain sebagainya. Bahkan kaitan Wali Songo dengan Aceh itu diputus 100%. Padahal Wali Songo dan Aceh itu ada kaitan. Tapi kenapa sama sekali sekarang tidak ada orang bicara Wali Songo, bicara Aceh? Nama Cempa, bahwa Sunan Ampel berasal dari Cempa, itu dibelokkan jauh ke dalam pedalaman Vietnam. Padahal telah ditemukan sebuah kesimpulan ilmiah bahwa pada abad ke-14 di Cempa itu belum ada Islam. Kenapa Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di Surabaya, di Banten dulu Sunan Ampel itu. Setelah di Banten tidak laku, kemudian ke Surabaya. Kenapa tidak laku itu? Ya orang Banten punya kekhasan, jarang atau sulit, bukan jarang, menerima sebuah ajaran baru itu dari zaman dulu, kecuali muncul dari orang sendiri. Sunan Gunung Jati kan dia dari Mekah itu datang itu nggak langsung ke Cirebon, dia datang ke Banten dulu untuk apa? Mondok di Sunan Ampel. Ketika sampai di Banten, Sunan Ampel sudah pergi ke Surabaya. Sunan Gunung Jati langsung ke Surabaya, mondok 7 tahun di Surabaya. Kata Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di daerah Banten, kamu gak bakal diterima. Saya aja di sana dapat berapa orang katanya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu kawin sama orang sana. Nanti kamu jangan mengharapkan kamu akan diterima, tapi nanti anakmu akan diterima. Karena anakmu dianggap oleh mereka sebagai bagian diri mereka sendiri. Kalau masih mantu belum. Kalau anak nanti diterima bahwa ini ponakan saya. Kalau sama kamu dianggapnya masih orang luar. Akhirnya Sunan Gunung Jati datang ke Banten mengawininya Nyi Ratu kaum Anten. Punya anak Maulana Sanusi baru diterima tanpa peperangan. Kenapa? Karena yang ngomong sudah orang sendiri. Nah, Sunan Ampel, Sunan Giri itu manuskripnya Lesbumi banyak bertebaran hari ini. Tapi masing-masing ada yang dicurigai palsu oleh penyimpangan kolonial.
Jadi manusia kolonial itu seakan-akan dipersiapkan oleh penjajah agar kesejarahan Wali Songo 100 tahun sebelum diciptakannya manusia itu hilang. Jadi kita diputuskan kesejarahannya dengan Wali Songo. Tapi saya yakin sejarah asli Wali Songo masih ada. Wali Songo masih ada sejarahnya. Tidak mungkin semuanya bisa dihancurkan. Tidak mungkin. Bagaimana caranya agar terbuka semuanya? Apa yang telah diawali oleh Profesor Agus Sunyoto itu kita lanjutkan lagi. Les buminya jangan takut. Yang bicara DNA pertama kali siapa? Kiai Agus Sunyoto. Cari itu di YouTube-nya masih ada. Kalau ngaku 7 nabi, tes dulu. Itu apa maksudnya? Dia udah gak percaya dari dulu sebelum dibantuin Usman. Cuma gagal, bukan orang Banten, jadi ngomongnya nggak sembarangan kayak saya. Jadi PBNU ini harus berwarna-warni. Kalau semuanya orang-orang Jawa belah sana, ya banyakkan angga unggul. Husnudon aja. Untung ada orang Banten. Orang Banten nggak mikir 2 kali 4 kali sekali cukup. Urusan belakangan. Dipecat ngapain, nggak apa-apa. Kan begitu. Lah itu makanya harus berwarna-warni. Ada kayak Yai Said, yang namanya 11-12 orang Banten, ceplok aja. Tapi kalau orang-orang Jawa yang halus hatinya, penuh dengan pertimbangan matang, lah itu nggak bisa cepat. Ini mungkin butuh 100 tahun lagi Balawi ini. Tapi orang Banten tanpa didampingi oleh keuletan orang-orang Jawa juga susah ini. Tapi ini hanya 2 tahun lebih beres. Ini udah beres ini. Udah beres sudah. Tinggal ini penghiburan diri mereka saja. Ada sedikit orang nangis kayak Roma Irama bertobat. Begitu aja. Sampai ada yang keliling ke Mekah. Mutus orang ke Mekah, nemuin kiai Mekah, Sayyid Mekah yang punya murid di Indonesia agar berpesan muridnya jangan ikut sekte Ahmadiyah. Ada yang sudah ikut Kiai Ja'far dengan penelitiannya juga. Itu sampai gurunya dari Mekah bikin voice note bahwa kau harus menghormati para sahabat. Kata Kiai Ja'far coba dibalas ke gurunya. Iya, saya hormati sadar, tapi Balawi bukan sadar. Melawan dia mengujinya juga. Kenapa itu? Karena dalam tradisi kita nanti anak Kiai Rohani ya, ini akan ada ketersambungan dengan pertanyaan Kiai Rohani bahwa kalaulah seorang murid yang berbeda dengan gurunya harus kualat, maka Imam Syafi'i orang yang pertama kualat kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal orang yang pertama kualat kepada Imam Syafi'i. Abu Hasan Asy'ari orang yang pertama kualat kepada Ali Al-Jubai. Gurunya Mu'tazilah kok muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari jadi Ahlussunnah wal Jamaah merontokkan seluruh proposisi gurunya. Hasan Al-Basri punya murid gagah perkasa namanya Wasil bin Atta. Dia harus menghalat Wasil bin Atta, tapi tidak, dia ulama besar dari golongan Mu'tazilah. Dia punya guru juga Muhammad Al-Hanafiyah, anaknya Sayyidina Ali bin Wasil bin Atta. Jadi dari zaman dulu murid dan guru berbeda, itu gurunya harus bangga. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti kami belajar. La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'iyan wala Sufyan as-Tsauri. Jangan ikuti aku, jangan ikuti Malik, jangan ikuti Imam Syafi'i, tetapi ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti kami belajar sehingga kami menemukan kebenaran yang kami yakini. Kita tidak perlu menyelesaikan masalah ini hanya dengan tepuk tangan. Ini murid-muridnya Kiai Semua.
Kiai Sumudan itu begitu kalau ceramah. Kemudian dari siapa? Pelamunan, Kiai Khalil Pelamunan. Ini beliau mondok pada pesantren Pelamunan. Saya mondok pada Kiai Hasuri bin Thohir. Ini menantu Kiai Thohir Pelamunan. Jadi namanya bapak beliau Thohir, mertuanya Thohir, punya pesantren At-Thohiriyah. Beliau itu waktu saya di sana wasiat karena udah kena stroke. Imam kalau abah wafat nanti tolong dimakamkan dekat makamnya Abah Thohir. Pengen dekat dengan mertua. Kalau nggak boleh di pagernya. Kalau nggak boleh juga di luar pagar. Kalau nggak boleh juga baru di pondok ini. Akhirnya dimakamnya di pondok tanpa meminta ke sana karena anak-anaknya pengen juga dekat dengan abah. Itu dulu Yai Thohir Pelamunan mondok kepada Yai Husain Cerita, kepada Yai Tubagus Abdul Halim, mantan Bupati Serang. Tubagus Abdul Halim mondok kepada Yai Husain Cerita pada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bandani. Jadi itu generasi keempat. Syekh Nawawi kepada Kiai Husain Cerita dekat dengan Caringin, kepada Kiai Abdul Halim pada Kiai Pelamunan. Kalau mau cepat langsung kepada Kiai Husain, enggak kepada Kiai Abdul Halim. Karena Kiai Thohir Pelamunan juga selain mondok kepada Kiai Abdul Halim, mondok juga langsung karena masih hidup Kiai Husain Cerita. Begitu pula saya mondok kepada Kiai Tubagus Thohir, mondok kepada Kiai Tubagus Hasuri, mondok kepada Kiai Thohir Pelamunan. Setelah dari Kiai Thohir Pelamunan, mondok juga kepada Kiai Abdul Halim itu karena masih hidup juga. Tetapi guru saya selalu mencatat Kiai Thohir, walaupun as-sanatul ali bisa untuk meninggalkan yang Kiai Thohir, tapi karena apa? Karena lil barakat wa tabarruk, maka walaupun as-sanatul adna yang lebih panjang itu yang diambil oleh guru saya. Untuk apa? Agar nama-nama guru kita tidak hilang. Walaupun di dalam ilmu sanad itu kan ada as-sanadul ali, ada as-sanadul dani. Kalau lebih sedikit itu hebat. Kalau panjang itu nggak hebat, berarti kalah sanad, kalah tua dia. Tetapi guru-guru kita itu milih yang panjang karena takut nama-nama gurunya hilang. Walaupun gurunya itu tidak sehebat dengan nama gurunya yang di atas. Itu akhlak juga. Disitulah baru ilmu fauqal adab. Bukan berarti adab segala-galanya mengalahkan ilmu, husnudon di atas segala-galanya mengalahkan ilmu. Kaya begitu. Kaya. Kata hadis Nabi, ihtarisu. Apa Ki? Ihtarisu minan nasi bisu'idhan. Ini ada hadisun qala Rasulullah, jaga diri jangan sampai kena belai dengan apa? Bisu'idhan, dengan suudzon. Jadi kita menjaga diri kita agar tidak didolimi orang itu dengan suudzon. Bahkan Al-Quran mengatakan inna ba'dadhan ismun, sebagian dari don begitu itu dosa besar. Udah jelas bukan cucu Nabi, husnudon aja. Bos. Pokoknya udah ada barokahnya. Yang lain juga banyak barokah bos. Ini kita ngaji Sabina dulu. Kita juga ngaji Fathul Qorib bos. Gak cuma Sabina bos. Iya. Orang-orang tua kita bagaimana katanya cuma husnudon. Iya kita jawab berani kita jawab betul begitu. Dari FWC datang dari Depok ke PBR. Assalamualaikum, betul. Inna ba'dadhan ismun. Ihtarisu minan nasi bisu'idhan. La ibrata bidzannil bayyin khata'. Assalamualaikum. Udah begitu. Paling besok dipecat. Jangan ketua Facebook dipecat besok. Berani nggak dipecat? Iya, kita ini bercanda aja.
Karena kita tahu sebenarnya beliau-beliau itu sama dengan kita. Sama dengan kita. Mereka juga sayang kepada masyarakat Nahdlatul Ulama. Tetapi ada pikiran-pikiran orang tua kita yang pikirannya lebih bijaksana daripada kita. Understand? Tadi tuh Kiai Fadl itu terkaitnya. Jadi ada sesuatu yang besar yang masih dipikirkan. Kalau yakin udah yakin mereka yakinnya Balani bukan cucu Nabi. Ngomong husnudon itu berarti nggak percaya. Mangkola bi husnudoni wa fi yakinin annahu laysa min duryatin. Orang yang mau ditanya husnudon aja itu berarti nggak percaya. Understand? Jangan sia-sia. Ini udah dicek itu Kedanes Bumi itu. Nah, bagaimana sanad Thariq Fadliyah? Masih diterusin enggak? Batal. Udah. Gimana bayar baru? Udah nyari bayar baru. Mbah Halwani, Abuya Dimyati, Na'rifu Solahahum, Na'rifu Kuwat yakinihim. Daripada kita bertorikoh silsilahnya ada orang fiktif nanti, bahaya juga. Ngapain? Ada fiktifnya. Ya kan saya juga torikohnya dari Banyumas juga ada. Saya torikoh Khalidiyah Naqsabandiyah dari Mbah Malik, bapaknya Mbah Malik, Mbah Ilyas. Mbah Malik itu torikohnya Khalidiyah Naqsabandiyah. Bagaimana dia katanya mengambil dari Mbah Malik tetapi dapatnya Syadziliyah? Aneh bin aja. Tanya tuh sama keluarganya yang ada di sana. Alhamdulillah, saya juga ikuti Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi mayung ceritanya itu. Ya udah, yang satu itu batalin aja udah. Cuma harus istighfar dulu. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adimin wa tarikat palsu. Sesudah istighfar begitu baru. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu biar berlalu. Faqad madha ma madha. Juga dalam hati kita nggak perlu ada kebencian. Nggak perlu. Yang penting mereka mengakui bi annaka lasta min durriyatin. Cukup itu. Karena dengan itu aman semua sentosa masa depan anak-anak kita gak bakal kayak kita lagi nasibnya dibodoh-bodohin terus begini. Saya itu membayangkan kalau misalnya kita ini tidak teguh hari ini, maka 100-200 tahun lagi anak cucu kita seperti kita dan kakek-kakek kita lagi jadi korban. Buah gak mau saya anak cucu saya nanti jadiin kayak kita, kayak orang tua kita kemarin-kemarin dihina. Ada beberapa YouTube itu orang yang ngaku Tuhan Wali Songo, ya karena namanya keturunan Wali Songo, keturunan Nabi, dia pakai Habib, dipukulin orang, dipukulin. Ini kata Imam Malik, siapa orang yang mengaku keturunan Nabi, maka yudraku wa yushharu hatta yatuba. Dia harus dipukul dan dipiralkan sampai dia bertobat. Karena dia mengaku turunan Nabi, bukan turunan Nabi. Kata dia tuh sama kiai itu, kiainya nggak berani melawan. Ini sama cucu Nabi juga. Tapi sekarang sudah tahu dia bukan cucu Nabi. Kalau mau jangan ngegaplok begitu. Nyeletik aja udah mati tuh orang. Kalau sekarang itu nggak bakal itu. Karena apa? Orang-orang kita sudah punya energi kekuatan. Gak bisa lagi itu disembarangin, dihina-hina, nggak bisa. Dulu siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai itu? Mereka. Iya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu.
buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Yai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nurdin lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada tabib di Bogor itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansar Banser. Jangan. Islam Nusantara harus aliran Nusantara. Itu mereka dulu. Sekarang nggak diundang aja kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDN bikin acara ngundang Rhoma Irama. Itu Habib itu yang datang sengaja nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing kebetulan ada Muhyiddin di PBNU-nya. Ini yang selalu ngasih informasi. Ada acara, ada Rhoma Irama, nanti supaya kelihatan duduk bareng. Ini ada Kiai Anu, nanti supaya kelihatan duduk bareng. Ini ketum mau datang, Habib suruh duduk supaya kelihatan bareng sama ketum yang musnudon itu. Nah ini dikerjain. Jadi ada intel itu di PBNU itu. Akhirnya kelihatannya seperti itu, padahal apa yang nampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang nampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus yakin bahwa orang-orang tua kita di PBNU pun sayang kepada kita, tidak mau kita warga NU ini dijadikan bancakan oleh orang-orang yang mengaku cucu Nabi palsu itu. Sama, cuma caranya beda. Selagi orang tua kita pura-pura nggak ngerti di depan publik, kita juga pura-pura nggak ngerti juga. Kayak begini. Jadi semuanya menapaki perannya masing demi apa kemaslahatan kita bersama. Juga demi kemaslahatan NKRI. Tadi ada yang bertanya, Kiai Fadli, ini kita harus jaga NKRI. Siapa orang yang lebih cinta pada NKRI daripada orang NU? Nggak ada. Kurang apa itu kita orang NU untuk bangsa dan negara ini? Kita 32 tahun tidak dikasih kesempatan apapun oleh negara. Apakah kita marah? Enggak. Bahkan kita yang 1984 mengatakan menerima ajas tunggal Pancasila. Padahal ketika itu kita tidak diberi ruang apa-apa. Seluruh orang-orang kaya di PBNU yang punya pabrik itu ditutup pabriknya, tidak punya akses 32 tahun di masa Soeharto. Tapi kita tidak pernah marah kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Semua peran-peran sosial, peran ekonomi, semuanya dihapus oleh negara pada saat itu. Pada kita PBNU kita nggak pernah marah. Bahkan kita menguatkan negara. Karena negara ini adalah sebagai sebuah wasilah kita untuk menjaga kedamaian bangsa, menjaga kedamaian umat Islam yang ada di atas negara ini. Jadi bukan hanya kekuasaan cara berpolitiknya NU, tapi bukan hanya politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan. Apa artinya politik kebangsaan? Kita melahirkan pikiran-pikiran politik bagaimana bangsa Indonesia ini bisa aman, tentram, bisa makan, bisa minum, hak-haknya tidak bisa diambil orang. Coba kalau nggak ada polisi, orang punya motor bisa diambil. Coba lihat itu, kalau misalnya ada mobil bawa semangka jatuh, itu semua diguyur orang. Karena apa? Itu adat bahwa kalau jatuh begitu tidak diarah, tidak diambil lagi, maka diguyur. Kalau misalnya di Indonesia ini setiap komunitas tidak ada itu pemerintah, orang naruh motor ambil, ada orang bawa istri diambil, nggak ada polisi, nggak ada hukum kok. Maka negara ini adalah sebagai wasilah. Ad-daulatu wasilatun la ghayatun.
negara adalah wasilah bukan tujuan. Maka bentuk dari sebuah negara sebenarnya bagi Nahdlatul Ulama tidak penting, tetapi fungsi-fungsi lisolahi dunia waddin itu harus ada. Dan NKRI ini adalah saat ini yang terbaik bagi kita, bahwa NKRI telah mampu untuk memerankan dua tujuan utama daripada dibentuknya negara, yaitu lisolahi din wa dunya, untuk kepentingan agama dan dunia. Apa kepentingan agamanya? Kita begini aja nih, lagi diskusi PWI, pondok pesantren seperti Sewu, negara hadir. Kata siapa negara hadir? Hadir negara itu lihat di belakang bapak-bapak polisi kita. Dikasih rokok, enggak sama panitia. Suruh duduk begitu lama. Ini negara berarti sudah hadir. Negara hadir untuk kepentingan bersama. Bukan hanya kepentingan yang hadir hari ini, tapi untuk kepentingan semuanya. Cara berpikir kita harus cara berpikir the founding father bangsa kita dan the founding father daripada Nahdlatul Ulama. Nah, kalau pemimpin negara kita mempunyai apa namanya itu kesetiaan, itu kondisional. Tapi kecintaan dan kesetiaan kita pada negara ini bersifat final. Kalau kepada pimpinan negaranya kondisional. Kalau sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan bangsa secara umum, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan bangsa secara umum dan lebih khusus kepentingan kita sebagai Nahdlatul Ulama, ya kita tidak dukung. Tetapi kita tidak mendukung hal-hal yang menjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, tidak menjadi sebab kita memusuhi negara. Tidak bisa. Orang yang hari ini berbeda politik misalnya dengan pemerintah, kemudian dengan itu dia ingin menunjukkan bahwa kalau tidak kerjasama politik dengan aku, kamu akan menjadi chaos. Kemudian dia tega membuat chaos ini bangsa dan negara, maka dia sama sekali tidaklah berjalan di atas jalan daripada founding father Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita berjalan di atas founding father Nahdlatul Ulama, yang menjadi titik sentral fokus kita adalah bangsa. Bangsa ini bisa aman tentram, bisa makan, bisa minum dengan aman, bisa ngaji, bisa ibadah karena ada negara. Maka menjaga keamanan negara juga wajib. Sekarang lagi demo. Ini konstitusional demo. Tetapi kita juga harus paham apa yang telah diputuskan oleh pemimpin kita juga tujuannya untuk kepentingan kita. Yang paling berbahaya adalah kalau anak-anak kita masih disusupi, kemudian pemimpin kita disusupi untuk bertindak anarkis terhadap anak-anak kita. Atau anak-anak kita disusupi untuk bertindak anarkis untuk mengacaukan bangsa dan negara. NU di sini selalu berperan sebagai sebuah wasit untuk kedamaian dan perdamaian, keamanan, ketertiban bangsa dan negara kita. Termasuk bangsa itu pun cara berpikirnya sama, yaitu kita yang harus paham. Udah selesai, bak lagi bukan cucu Nabi. Roma Irama kan sampai nangis. Kenapa Roma Irama menangis itu? Karena dia terharu pada Habib yang ada di sebelahnya itu baik sekali. Roma mau ini ngambil tisu, diambilin ini Bang Haji. Jangan batalin lagi ya nantinya. Itu Roma terharu, ini baik banget ini Habib. Padahal saya batalin dia. Tapi kok baik banget dia. Enggak kayak Rizik Syihab. Rizik Syihab itu ketika dibatalin marah-marah sama Roma. Ada orang tua Bangka, penyanyi dangdut, dia mengaku-ngaku ulama, batalin nasab orang. Nah Roma Irama itu orang Banten bos. Kalau ditantang-tantang begitu makin nyingkin.
Nyemakin orang Banten dia itu cucu daripada Sultan Tirtayasa dari ibunya. Enggak paham itu Rizik Syihab apa Bahar, orang begitu malah ditantang-tantangin makin menjadi dia, makin menjadi. Tapi ini si Kadip yang hadir di PBN nggak diundang itu, dia paham. Ini Bang Haji. Di Roma terharu nasa gua batalin, lu ngambil-ngambilin tisu gua. Terharu karena salah satu ciri daripada orang Banten mudah terharu. Mudah terharu. Ngobrol begini nih. Kalau lagi ngobrol seneng ketawa-ketawa, tiba-tiba ngomongin kakek yang udah mati waktu dulu pernah dikasih penting misalnya, itu nangis. Kalau lebaran nggak ada salah apa-apa, kita rangkul dia sambil nangis dulu 2 menit 1 menit itu. Lagi ngobrol begini bisa nangis. Itu apa namanya? Ya mungkin ciri genetik. Roma Irama itu memiliki ciri itu, walaupun tidak semua orang Banten begitu. Ini dipraming Roma Irama bertaubat. Tidak lagi membatalkan nasab Balawi. Enggak begitu bos. Bang Haji Roma Irama sudah ngomong dari awal bahwa saya batalin nasab ente, tapi bukan berarti kita bukan sahabat lagi, Bib. I love you. Kan begitu ngomong waktu dengan saya itu juga. Waktu sebelum dengan saya, dengan Rumel Abbas, dengan guru Gembong ngomong begitu juga. Kita batalin nasab, bukan berarti kita putusin hubungan. Yang dulunya ente jual minyak wangi ke rumah aneh, silakan jual minyak wangi lagi. Kalau aneh punya duit, bayarin. Kalau kagak, ya enggak apa-apa. Jangan maksa-maksa lagi. Yang punya tetangga Balawi nggak usah pindah rumah, bos. Seakan-akan ketika dia bukan cucu Nabi kita jijik, kemudian enggak begitu. Bang Haji itu begitu cara berpikirnya. Jadi terharu nih sama Habib yang baik ini ngambilin segala apa yang dibutuhkan dia. Itu di framing katanya bertobat, nggak bisa bos. Dia keyakinannya udah hakul yakin itu nggak bisa dirubah bos. Nih, ini yang ada masih mungkin hatinya. Benar. Lah ini masih muda benda gali kayak begini. Sampai rumah dia tuh begini, bos. Yang masih saya udah kasih sebenarnya. Udah kalau baca buku saya 690 halaman malam aja istihara. Sholli sunnatul istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niatkan bahwa kita ingin mendapatkan kejelasan Balawi ini cucu Nabi atau bukan. Kemudian setelah itu salam berdoa, ya Allah, aku memohon daripadamu yang maha tahu, saya bingung banget mengikuti diskusi di Pringsewu, Kiai Imad menerangkan dengan Kiai Isom. Hati saya tersayat, saya tidak terima bos. Ya Allah, katanya Balawi bukan cucu Nabi, ya Allah. Saya bertanya sekarang kepadamu, ya Allah, yang maha tahu, yang maha rahman. Apakah Balawi ini cucu Nabi atau bukan? Wassalamualaikum. Kayak Allah aja jawab begitu. Yang jawab Allah, nanti jangan kita. Nah, nanti coba. Walaupun tidak mimpi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi kalau model-model kita kalau dikasih mimpi ketinggian derajat, paling di dalam hatinya ini sudah mengkristal nanti sebuah keyakinan akan sesuatu. Dan saya yakin keyakinan itu adalah Balawi bukan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istihara juga melahirkan keberanian karena kita menyandarkannya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyandarkan hanya kepada cara kita berpikir, belum kita menyandarkannya pada Allah, kita takut salah. Jangan-jangan Kiai Imad ini salah. Udah istikharah saja, wahai para kiai, jangan banyak-banyak, cukup 2 rakaat saja berdoa yang sebenar-benarnya doa. Ya Allah, ya Rabbi, saya ngeliat Kiai Imad ini pengen begitu saja, ya Allah. Saya ini sudah muhibbin, sudah berpuluh-puluh tahun akan diberantas oleh Kiai Imad, Kiai Parman di Lampung, ngeselin ya Allah.
mohon petunjuk darimu, apakah benar Ba'lawi ini cucu Nabi ataukah bukan. Ini bukan buat Kiai Saroni, Rohani, tuh yang di belakang ada mukibin. Jangan-jangan itu petugas kita dari Polri itu juga masih mukibin. Tolong istihara Pak Polisi. Insya Allah hanya dengan 2 rakaat Allah akan beri jawaban. Ini sudah jam 1. Wallahu wal-muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.